sini dapat kami jelaskan gugatan tersebut yang diajukan oleh 8 organisasi, yaitu 1 Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, 2 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, 3 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur, 4 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor, 5 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Garut, 6 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon, 7 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan, 8 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi mengajukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463.1/Cap/323/Distrik 2025 tertanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat beserta aturan turunannya baik yang telah terbit maupun yang akan diterbitkan. Jadi Bapak-Bapak, gugatan ini terregistrasi dalam perkara nomor 121-G/2025 Bandung. Gugatannya ini diajukan tertanggal 31 Juli 2025 dan oleh Ketua Pengadilan telah ditetapkan majelisnya yang akan memeriksa perkara tersebut, dan majelis hakim yang ditugaskan untuk mengadili perkara tersebut telah menetapkan jadwal persidangan. Jadwal persidangannya akan diadakan besok tanggal 7 Agustus 2025 pukul 10 WIB dengan agenda pemeriksaan persiapan pertama. Jadi dalam pemeriksaan persiapan ini nanti formalitas gugatan dari pihak penggugat akan akan dimatangkan oleh majelis hakim, baru kemudian majelis hakim juga biasanya akan meminta informasi atau data-data terkait dengan adanya objek sengketa ini. Jadi pemeriksaan persiapan ini semacam tahap untuk memastikan formalitas dari gugatan ini apakah sudah terpenuhi sebagaimana maksud ketentuan Undang-Undang Peradilan Tun begitu. Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung itu adalah tentang terbitnya keputusan Gubernur Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, di beberapa daerah terutama kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur memang betul peminat yang sekolah masyarakat sekolah ke sekolah swasta itu berkurang. Apalagi dengan terbitnya surat keputusan ini. Sehingga seolah-olah di sini menyebutkan yang seharusnya rombongan belajar itu 30 berjumlah 36. Tapi dalam surat keputusan ini ditambah menjadi 50 rombongan belajar. Mungkin bisa dibayangkan satu kelas kalau penuh itu mungkin tidak akan efektif. Itu mungkin latar belakangnya seperti itu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap tahun itu mengucurkan dana hibah dan juga dana bantuan beasiswa sebesar 623 miliar ya untuk siswa-siswa tidak mampu dalam bentuk beasiswa dan sebagainya. Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami bahwa yang melakukan gugatan ini kami akan melakukan audit khusus kepada sekolah-sekolah ini yang tergabung kepada 8 organisasi ini. Ya, kemana uang yang disampaikan, apakah sudah tepat sasaran? Apakah sudah maksimal? Oh, ada subsidi atau semacamnya ya? Iya. Kenapa? Ternyata jumlah siswa yang terancam putus sekolah ini setiap tahun tidak berkurang. Padahal pemerintah provinsi di luar dana BOS mengucurkan dana yang begitu besar. Bukan kita tidak ingin berkolaborasi. Selama ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan kolaborasi mengucurkan 623 miliar setiap tahun. Baik. Dan inilah yang Pak Gubernur sampaikan. Kami akan lakukan, katanya Pak Gubernur sampaikan, kami akan lakukan, pemerintah ya provinsi akan lakukan audit khusus kepada sekolah-sekolah yang mengatakan terdampak. Betul nggak terdampak? Apa yang dipakai digunakan tepat sasaran nggak? Nyatanya data anak putus sekolah ini tidak berkurang di Jawa Barat. Dengan situasi itu, Mas, makanya pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya kan,
mengambil langkah tadi, PAPS tadi, ya program tadi. Oke. Kemudian kalau tadi Baik. ditanya, apakah ada Baik. ruang komunikasi, ya kan tadi ditanya, Baik, kami tangkap, apakah Pak ada Jutek. ruang komunikasi, Ya. kan? Oke. Kami membuka ruang komunikasi, ya. Kami sampaikan, ya apa sih tujuannya? Hayu kita sama-sama. Oke, Toh tujuannya baik. kita ingin mencerdaskan bangsa kan, sama-sama kan? Ya, Oh ini oke. ada problem loh, 199.000 anak tidak Baik, Pak Jutek. Saya terancam tangkap putus sekolah. apa yang sudah Ya, Anda paparkan. ya. Terakhir saya ke Pak Lalu. Pak Lalu, tadi Pak Jutek juga sudah mengatakan bahwa ada bantuan kepada pihak swasta, sekolah swasta, tapi yang belum terakomodir atau digunakan dengan baik. Kalau begini, apa yang salah? Dan tadi soal komunikasi juga sepertinya juga belum terlalu baik dilakukan antara kedua pihak. Jadi gini, memang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu jelas bahwa mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20%. Itu dari APBN dan dari APBD. Ya. Tadi dari kuasanya Pak Pemprov Jabar itu menyatakan bahwa Pemprov Jabar sudah melaksanakan